Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya kita rasakan, kemudian kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati beserta wakilnya, kepada staf TU dan rekan Dewan Guru yang kami cintai. Pada kesempatan ini, di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa kita tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Karena pada tahun ini, pada bulan Ramadan tahun ini, seluruh dunia, termasuk negara kita, tengah dilanda oleh wabah yang dinamakan wabah virus corona atau COVID-19. Akan tetapi, sebagai orang beriman, ibadah puasa tidak bisa ditinggalkan. Karena ibadah puasa hanya bisa ditinggalkan dengan alasan-alasan syar'i. Selama kita masih sehat, maka ibadah puasa wajib kita laksanakan. Kemudian, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa? Kalau kita tilik dari arti surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa adalah membentuk diri kita menjadi orang yang takwa. Takwa adalah tingkatan ketaatan yang paling tinggi di dalam Islam. Kemudian, apakah hanya takwa saja tujuannya? Atau ada hal-hal lain selain mencapai takwa? Karena ketakwaan itu tidak bisa kita capai dengan hanya berdiam diri, harus diusahakan. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Selain ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi ibadah puasa ini adalah sangat istimewa karena Allah sendiri yang akan memberi balasannya. Dan marilah kita telusuri, karena setiap perintah memiliki 3 hal manfaat, yaitu manfaat secara ruh, secara akal, dan secara fisik. Begitupun dengan ibadah puasa, mencakup manfaat 3 hal tersebut. Yang pertama, secara ruh, secara rohani, ibadah puasa adalah menahan nafsu kita, nafsu makan, dan nafsu untuk berhubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga. Dengan ibadah puasa, kita tahan paling tidak selama 1 hari kita menahan nafsu tersebut. Sebenarnya makanan di rumah kita itu halal, istri kita itu halal,
Akan tetapi karena kita melaksanakan ibadah puasa, kita yakin diawasi oleh Allah, maka siang hari kita tahan dari kedua nafsu tersebut. Dan ini dilatih selama 1 bulan. Artinya hawa nafsu kita dilatih. Karena selama sebulan penuh itu kita hanya melawan diri kita sendiri. Sedangkan musuh abadi kita, musuh nyata kita, iblis atau setan itu dibelenggu. Artinya di bulan puasa ini kita dilatih melawan hawa nafsu diri kita sendiri atau melawan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri saja kita tidak bisa melawannya, hawa nafsu kita sendiri tidak bisa kita mengendalikannya. Bagaimana kalau nanti setan itu mengganggu kita, menggoda kita, menjanjikan hal-hal yang sangat menggiurkan, dan biasanya itu berupa nafsu yang kita inginkan. Mungkin kita digoda dengan harta, dengan wanita, dengan jabatan. Dan puasa ini melatih kita untuk bisa menahan godaan-godaan tersebut. Kemudian dengan kita bisa menahan diri dengan yang halal. Kalau yang halal saja kita bisa menahannya, kita tidak mau mengambilnya atau memakannya, apalagi dengan yang haram. Tentu kita akan lebih bisa lagi untuk meninggalkannya. Dalam berpuasa kita sangat diingatkan jangan berbohong. Meskipun sebenarnya berbohong itu di hari-hari sebelum puasa juga tidak boleh. Akan tetapi pada bulan Ramadan ini sering kita mengingat, jangan bohong, karena sekarang bulan puasa. Seolah-olah bohong itu tidak boleh hanya bulan puasa. Artinya kita diajar untuk jujur, menjadi orang yang jujur, orang yang amanah. Itulah secara rohani kita menjadi kuat, kita menjadi tenang, sehingga setan tidak akan mampu lagi untuk menggoda kita kalau rohani kita kuat. Manfaat kedua adalah manfaat secara akal. Akal kita menjadi kuat, menjadi cerdas, karena dalam berpuasa ada satu zat, kalau ini tidak dihilangkan membuat orang menjadi malas. Dan zat itu hanya bisa dihilangkan dengan berpuasa. Makanya ketika kita berpuasa, kita akan merasakan, kita akan lebih rajin melakukan hal-hal yang baik. Bahkan kita rajin melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah. Dan biasanya ibadah kita meningkat. Manfaat yang ketiga adalah manfaat fisik, yaitu fisik kita menjadi sehat. Karena dengan berpuasa, kelebihan zat makanan yang bisa merusak tubuh kita, bahkan bisa menimbulkan penyakit, itu dinetralisir dengan kita melaksanakan puasa. Selama sehari kita tidak makan, maka cadangan-cadangan makanan yang ada di dalam tubuh kita dihancurkan dan dihilangkan, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita sesuai kadar-kadar kesehatan. Ketika kita berpuasa juga, organ-organ tubuh kita memperbaiki diri. Sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak diperbaiki. Sehingga kita akan merasakan, kita merasa lebih sehat di bulan puasa ini. Ada lagi manfaat
Ini manfaat ini sangat didambakan oleh kaum wanita, kaum ibu, gadis-gadis remaja yang ingin tampil cantik dan menawan. Kemudian ibu-ibu yang sudah agak lanjut usia ingin terlihat awet muda. Maka kuncinya adalah melaksanakan ibadah puasa. Kalau selama ini kaum wanita mempercantik diri, memoles wajahnya di depan cermin dengan kosmetik-kosmetik yang dibelinya dengan harga yang tidak murah, tetapi kosmetik itu adalah berasal dari zat kimia. Bagi kulit-kulit yang tidak cocok dengan kosmetik yang dia pakai, maka akan terjadi iritasi. Kulitnya menjadi rusak, menghitam dan sebagainya. Akhirnya bukan malah menjadi cantik, akan tetapi wajahnya menjadi rusak. Sebenarnya Allah sudah memberikan bagaimana tampil cantik, bahkan awet muda, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sholat dan puasa. Puasa sudah diteliti, sudah diselidiki oleh ahli medis. Salah satu manfaatnya secara fisik adalah memperlama penuaan kulit kita. Artinya, kalau kita rajin berpuasa, maka wajah kita akan terlihat awet muda. Jadi, tidak perlu kita menggunakan kosmetik yang mahal-mahal, karena Allah sudah memberikan resepnya. Resep cantik awet muda tanpa biaya, tanpa efek sampingan, dan berpahala, yaitu melaksanakan perintah Allah. Salah satunya melaksanakan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya, baik bagi diri saya menyampaikan maupun bagi Bapak Ibu yang mendengarkan. Nasrun minal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.